Mazmur pasal 86 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-13. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, hari ini minggu yang sangat spesial buat gereja kita, buat Kemi Wesley. Ada momen Thanksgiving Day, hari pengucapan syukur. Pemaknaan penting dan utama adalah dari acara ini terbuka ruang yang sangat luas, terbuka kesempatan yang sangat luas buat saudara, buat kita semua merenungkan untuk melihat seluruh perjalanan hidup kita dalam 1 tahun ini dan apa yang kita katakan kepada Allah. Secara pribadi, mari lihat diri kita, keluarga kita, hidup kita. Bagaimana perjalanan hidup yang sudah kita lalui? Mudahkah? Sulitkah perjalanan itu? Banyak pergumulan, banyak masalah, banyak tantangan. Engkau mengalami kegagalankah? Diabaikan orang, disepelekan orang, merasa ditindas, merasa diperlakukan tidak adil. Engkau merasakan kesedihan, kedukaan, kehilangan, bergumul dalam sakit penyakit. Atau perasaan apa? Apakah engkau merasa bahwa engkau tidak berharga? Apakah engkau menemukan dirimu bahwa engkau dianggap seperti yang tidak berguna di mata orang? Lalu sedang bertanya-tanya, berhargakah hidupku ini sejatinya atau tidak? Adakah saudara pernah merasa bahwa engkau sudah berjuang gigih, berjuang sekuat tenaga, melakukan semua dengan sungguh-sungguh? Engkau berpikir bahwa yang kau lakukan sudah benar, tetapi orang tidak menghargaimu. Orang tidak peduli terhadapmu. Bahkan mungkin engkau dalam fitnahan. Atau hari ini juga saudara masih ada dalam doa, Tuhan angkatlah beban ini, terlalu berat bagiku. Rasanya sulit aku melangkah karena beban yang terlalu berat. Kalau jawabannya iya, apakah itu berarti engkau layak bersungut-sungut, menuntut, lalu tidak bersukacita dan tidak bersyukur kepada Allah? Saya pastikan jawabannya tidak. Karena apapun yang terjadi, karena hal seburuk apapun yang terjadi, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Sebab engkau ada hari ini karena Tuhan yang menuntunmu sampai di titik ini. Walaupun susah, walaupun sulit perjalanan hidupmu, tetaplah bersyukur kepada Allah. Tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Sebab hari ini engkau punya kekuatan. Sebab hari ini keadaanmu seperti yang ada sekarang. Itu karena Tuhan ada menolongmu. Walaupun Tuhan masih belum mengangkat bebanmu, tetapi Tuhan tambah-tambahkan kekuatan bagimu. Walaupun Tuhan belum mengambil kesedihanmu, tetapi rohnya datang menghiburmu. Walaupun orang tidak juga menghargaimu, tetapi engkau begitu berharga di mata Tuhan. Maka bersyukurlah kepada Allah. Yang kedua, mungkin sebagian di antara kita hari ini sejak 1 Januari 2023 sampai detik ini, saudara-saudara menikmati masa-masa yang indah. Saudara naik pangkat, saudara mendapat pekerjaan, engkau mendapatkan pasangan hidup, engkau mendapat keturunan, engkau mendapatkan promosi, engkau mendapatkan bonus, engkau mendapatkan uang yang lebih. Pendidikanmu sudah selesai, naik ke jenjang yang lebih tinggi, dipercaya di tempatmu bekerja, nilai raportmu bagus, diterima di perguruan tinggi, cita-citamu sudah terkabul, bahkan semua anggota keluargamu sehat, rumah tanggamu utuh, mendapat apresiasi dari banyak orang, dipuji, dipuja orang. Bahkan mungkin ada banyak hal yang sulit untuk saya sampaikan saudara sebagai bentuk perasaan bahagiamu hari ini. Terbatas saya, terbatas manusia untuk boleh merinci segala hal baik,
segala hal yang enak, segala hal yang indah-indah yang mungkin saudara rasakan. Apakah di dalam semua itu engkau juga sudah mengingat Tuhan yang memberikannya bagimu? Apakah engkau juga sudah mengingat Allah yang mengaruniakan segalanya kepada saudara? Dengan menyebut hal-hal baik, dengan mengingat hal-hal baik, apakah di dalam semua keadaan baik itu kita telah mengingat kepada Allah? Aku bersyukur kepada atas segala nikmat itu. Atau kita larut dalam euforia, atau kita larut dalam nikmat yang kita anggap hasil perjuangan kita, atau kita larut dalam nikmat yang kita anggap itu sebagai sesuatu yang pantas buat kita, atau kita larut dalam sebuah nikmat yang kita anggap bahwa memang aku layak mendapatkannya, atau dalam segala keteduhan, ketundukan dan kerendahan hati kita berkata bahwa ini semua adalah anugerah Allah yang dititipkan bagi saya, bagi saudara, bagi kita. Dengan memahami semua keadaan kita, saudara, dengan memahami semua situasi yang kita alami, dengan melihat semua keadaan yang kita nikmati, dengan mengingat semua karya Allah dalam hidup, dengan mengingat bagaimana semua perjuangan usaha kerja keras yang kita alami, saya mengajak saudara tundukkan kepalamu dan arahkan pandangmu kepada Allah dan jawablah dengan secara jujur di hatimu. Sudahkah engkau mengatakan syukurmu kepada Tuhan? Jika engkau mampu menghitung yang paling sulit, yang paling menyedihkan, yang paling menyakitkan, bahkan ingat yang paling membanggakan, yang paling membuatmu merasa puas sampai hari ini, terhadap semuanya itu, bagaimana engkau bersikap? Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, saya percaya bahwa dengan sikap yang engkau renungkan dengan menunjukkan pandang kepada Kristus dan mengarahkan pandang kepada Dia, maka hari esok memiliki makna yang khusus. Maka hari ini kita berkata, saudara, bersyukur dengan segenap hati menjadi sebuah tema yang menjadi perenungan kita di momen pertama dalam gereja kita ini, di momen ucapan Thanksgiving Day hari ini. Bersyukur dengan segenap hati kepada Allah, kepada Dia, kepada Tuhan yang menjadikan hidup kita ada hari ini. Dan saya mengajak saudara dengan segala kerendahan hati kita belajar dari firman hari ini. Disebutkan dalam Mazmur pasal 86, saudara-saudara, dengan segenap hatiku, kata pemazmur, dengan segenap hati. Dengan segenap hati disebutkan apa? Sungguh-sungguh, benar-benar adanya, amat, betul-betul dengan sepenuh hati, tekun, serius, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Berarti bersyukur dengan segenap hati, menyatakan syukur dengan benar, sungguh-sungguh dalam ketekunan, keseriusan, dan dengan sepenuh hati. Terlalu banyak tindakan, perbuatan, sikap, perilaku manusia yang setengah hati. Tetapi bersyukur di hadapan Allah, tuntutannya adalah sepenuh hati. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada kepalsuan, tidak ada gengsi-gengsian. Tidak karena terpaksa dan tidak karena hari ini dikondisikan bahwa ini adalah minggu Thanksgiving Day. Tetapi itu adalah sikap yang sesungguhnya dari hati yang dalam, dari hati yang terdalam, dengan sikap yang benar, dengan sikap yang serius, dengan sikap yang sungguh-sungguh mengucap syukur kepada Allah. Saudara-saudara, mengucap syukur dalam segala adalah sebuah tindakan. Saya katakan begini, mengucap syukur bukan berkata begini, aku mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, tetapi tidak berbuat apa-apa. Maka mengucap syukur adalah melakukan sesuatu. Ucapan syukur itu ada tindakan. Ucapan syukur itu berbuat. Mengucap syukur adalah tindakan dan perbuatan nyata, bukan teori dan rumusan kata. Mengucap syukur berarti bertindak dan berbuat. Maka pertanyaan saya, saudara, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, apa yang sudah kita lakukan? Apa yang dilakukan sebagai wujud syukur? Pemazmur berkata dalam ayat 12, saudara, dalam Mazmur pasal 86 dikatakan, aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu. Pemazmur mengatakan rasa syukurnya dia katakan dengan memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan tidak berarti saudara berdiam diri. Tuhan tidak dimuliakan dengan saudara berdiam diri. Tuhan tidak dimuliakan dengan saudara tidak berbuat apa-apa. Tuhan tidak dimuliakan dengan kita diam saja. Tetapi memuliakan Tuhan berarti saudara apa?
bertindak dan melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, apa yang menyenangkan hatinya, perkataan yang membangun, sikap dan perilaku yang jujur, hidup dalam kerendahan hati, dan melakukan apa yang berkenan kepada Allah. Standarnya adalah apakah Tuhan senang, standarnya apakah Tuhan dimuliakan, standarnya apakah Tuhan senang. Dan kita boleh cek apa yang kita lakukan, saudara. Apa yang kita kerjakan, bagaimana sikap kita, bagaimana perilaku kita, bagaimana hidup kita, bagaimana kita hidup dalam persekutuan, bagaimana hidup dalam gereja, bagaimana bekerja, bagaimana bermasyarakat. Tindakan kita adalah wujud syukur, perbuatan kita adalah wujud syukur. Hadirnya kita di sini di rumah Tuhan adalah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Oleh karena apa? Tuhan memberi kita kesempatan beribadah hari ini. Karena kan tiba waktunya kita tidak lagi bisa beribadah, tetapi masih dikasih saya kesempatan, maka datang ke sini bukan membusungkan dada, tapi merendahkan hati, mengakui ketidaklayakan di hadapan Tuhan, tapi diberi kesempatan bersyukur kepada Allah. Apa alasannya? Kenapa harus bersyukur, saudara? Kita baca ayat 13. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Alasan utama, saudara, sebab kasih setiamu besar atas aku. Kedua, engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati. Alasan utama bagi saudara dan saya bersyukur adalah karena kasih setia Tuhan besar atas kita. Alasan utama buat kita bersyukur adalah karena kasih setia Tuhan. Karena kasih setia Tuhan. Saya secara umum begini. Mazmur pasal 9, Mazmur pasal 111. Sebuah gambaran yang sama disampaikan pemazmur. Aku hendak mengucap syukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Karena apa? Karena Dia menghalau musuh, karena Dia memberikan aku makanan, karena Dia memberikan keajaiban-keajaiban bagiku, karena Dia melakukan segala perkara yang tidak pernah bisa kukerjakan. Alasannya adalah karena pekerjaan Tuhan. Aku bersyukur karena apa? Karena Tuhan. Aku bersyukur karena apa? Karena pekerjaan Tuhan. Aku bersyukur karena apa? Karena Dia melakukan keajaiban. Aku bersyukur karena apa? Karena Tuhan bekerja. Aku bersyukur karena Tuhan. Semuanya bersyukur karena pekerjaan Tuhan. Nah, Mazmur 106 ayat 1. Mazmur 107 ayat 1. Mazmur 118 ayat 1 dan ayat 29. Mazmur 136 ayat 1 dan ayat 3. Ayatnya persis sama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan karena apa? Karena Ia baik. Sebab untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita bersyukur, saudara bersyukur karena Tuhan baik. Ingat saudara, karena Tuhan baik. Bukan karena kita dapat sesuatu. Maka apapun kondisinya, mengucap syukur kepada Tuhan. Segala apa yang kita miliki dan segala apa yang kita nikmati adalah kebaikan Tuhan atas kita, pekerjaan Tuhan atas kita, karya Tuhan atas kita, maka mengucap syukurlah kepada Tuhan. Amin, saudara. Karena apa? Kasih setianya untuk selama-lamanya. Saya katakan sederhana begini, Bapak Ibu Saudara. Kasih atau mengasihi itu berarti berbicara tentang tindakan nyata. Kasih tidak di mulut. Mengasihi adalah bertindak, mengasihi adalah berbuat, mengasihi adalah melakukan sesuatu yang terbaik terhadap yang dikasihinya. Karena Tuhan mengasihi manusia, Dia bertindak dan melakukan yang terbaik. Apa yang Dia lakukannya? Memberkati ladang dan sawah, memberkati pekerjaan, bahkan yang paling akbar, menebus manusia dari dosa, menebus manusia dari kematian, menebus kita dari kematian, membawa kita kepada kehidupan yang kekalnya. Kasih mengasihi adalah tindakan nyata,
maka Tuhan baik, Dia mengasihi kita untuk selama-lamanya, dan Dia bertindak untuk selama-lamanya. Kasih setia Tuhan artinya saudara bahwa Tuhan telah bertindak dan berbuat yang terbaik bagi hidup saudara dan saya. Tindakan dan perbuatannya dilakukan dengan setia. Maka disebut, perhatikan saudara kalau baca nanti kitab Mazmur, selalu dibuat begini, kasih setia. Tidak hanya berbicara tentang mengasihi, tetapi harus ikut dengan setia. Itu artinya apa saudara? Allah mengasihi dengan setia, dan Tuhan setia di dalam kasihnya. Tidak temporary, tetapi untuk selama-lamanya. Tidak untuk waktu-waktu tertentu, tetapi untuk selamanya. Tindakan dan perbuatannya dilakukan dengan setia. Tuhan mengasihi dengan setia, dan Tuhan setia di dalam kasihnya. Dan sampai kapan saudara? Mazmur berkata, firman Tuhan katakan, sampai selama-lamanya. Dan inilah alasan dan dasar bagi saudara dan saya untuk kita boleh bersyukur kepada Tuhan atas semua karyanya, atas semua perbuatannya, atas semua apa yang dilakukannya, atas semua apa yang dipercayakannya. Dan itu yang harus kita katakan syukur kepada Allah, dipercayakan banyak. Bapak Ibu Saudara, kita bukan pemilik. Bapak Ibu Saudara, kita bukan pemilik, karena Tuhan pemiliknya. Kita pun bukan milik kita, karena kita milik Tuhan. Nyawaku ini bukan milikku, tapi milik Tuhan. Apa yang ada pada saudara itu bukan milikmu, tapi itu titipan Tuhan. Yang sewaktu-waktu Tuhan berkenan mengambilnya, bahkan nyawa kita, tak ada yang bisa memprotesnya. Tidak ada yang bisa membantahnya. Apa milik kita saudara? Milik kita cuma dua, yang sudah berlalu dan yang sedang kita nikmati sekarang. Nanti 1 jam lagi pengharapan, 2 jam lagi pengharapan, hari esok pengharapan, lusa pengharapan, tahun depan pengharapan, bahkan seluruh hari-hari yang belum terjadi adalah sebuah pengharapan. Maka kalau kita ada hari ini, tidak ada kata, tidak ada sikap selain bersyukur kepada Allah, karena kita masih diberi kesempatan menikmati segala karya Tuhan. Katakan amin saudara. Maka jangan ada yang merasa bahwa dia pemilik lalu gagah-gagahan. Lalu jangan ada yang merasa bahwa dia sebagai penguasa. Maka jangan ada yang merasa kalau engkau diberkati Tuhan serta harta banyak lalu menjadi seolah-olah lebih hebat dari yang lain. Bukan. Engkau diberikan percayaan banyak, maka dituntut banyak. Engkau diberikan tanggung jawab banyak, maka tuntutannya banyak. Engkau dipercayakan sedikit, tuntutannya juga sama. Dan kita akan mempertanggungjawabkan semua di hadapan Allah. Kenapa banyak orang yang pelit Bapak Ibu? Karena dia merasa bahwa itu miliknya. Kenapa ada orang yang begitu sulit memberi? Karena dia merasa bahwa itu adalah miliknya sendiri. Bukan. Itu milik Tuhan. Nyawaku ini, hidup kita ini juga bukan milikku, tapi milik Tuhan. Atas semua milik Tuhan, yang patut kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah. Apa yang mau saya tegaskan buat kita saudara? Pertama, orang yang bersyukur adalah orang yang mengenal Tuhan dalam segala karyanya dalam hidupnya. Kalau kita tidak mengenal Tuhan dengan baik, rasa syukur kita pun tidak akan sampai kepada Allah. Segala apa yang kita nikmati, kita pikir itu adalah hasil kerja keras dan usaha kita. Maka rasa syukur itu sangat erat kaitannya dengan sejauh mana kita mengenal Tuhan, sejauh mana kita dekat kepada Allah, sejauh mana saudara melihat karya Allah dalam hidup kita. Bahwa orang yang bersyukur kepada Tuhan adalah dia yang menyadari, mengakui bahwa seluruh keberadaan hidupnya adalah perwujudan kasih Allah. Bahwa dia menyadari bahwa sejatinya dia tidak layak, sejatinya dia tidak berhak, sejatinya dia tidak layak menerima apa-apa. Tetapi karena Tuhan baik, Tuhan memberi kepercayaan, Tuhan melakukannya, Tuhan mengerjakannya, maka diberikan rasa syukurnya kepada Allah. Orang yang bersyukur adalah dia yang menyadari sepenuhnya bahwa kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, dan bukan karena kekuatan dan kegagahan, tapi karena pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau engkau diberikan berkat banyak lalu diminta banyak, itu hal yang wajar. Karena kalau kita punya sedikit nggak mungkin diminta banyak. Tapi kalau saudara diberi banyak tetapi merasa diberi sedikit, itu yang namanya miskin.
Karena soal kekayaan bukan soal kepemilikan semata, tetapi soal kekayaan rohani, kekayaan diri di hadapan Allah adalah soal bagaimana kita memberi. Maka saya garis bawahi, yang paling kaya adalah dia yang memberi banyak, bukan yang memiliki banyak. Orang yang paling kaya hidupnya adalah dia yang memberi banyak, bukan yang memiliki banyak. Lalu bagaimana kita mengatakan kekayaan iman, kekayaan rohani, kekayaan relasi dengan Allah, kalau kita tidak mau memberi, kalau kita tidak mempersembahkan yang terbaik kepada Allah? Mohon maaf saudara-saudara, saya harus bilang minta maaf. Seringkali Tuhan yang memberi kepercayaan berkat atas kita, tapi Tuhan seringkali dibuat seperti pengemis dalam gereja. Seringkali Tuhan yang sumber berkat terlalu sulit mendapat berkat dari orang-orang yang diberkati itu untuk pekerjaan Tuhan, bahwa kita merasa itu punya kita sendiri. Terlalu banyak gereja-gereja yang bergumul setiap tahun bagaimana mengurus perjalanan pelayanan ini, tetapi tidak ada kepedulian dari mereka yang diberkati dan diberi berkat. Kita datang ke gereja, persembahan kita, persembahan apa saudara? Recehan, remah-remahnya, bukan yang terbaik. Berbicara mengenai persembahan dana misi saudara, 2.000 per bulan, terlalu banyak yang protes. Bapak ibu yang merokok minimal sekarang 20.000 satu bungkus, itu habis satu hari. Tetapi memberi persembahan kepada Tuhan lebih mahal rokokmu daripada persembahan kepada Allah. Lalu kita berkata bahwa kita bersyukur kepada Tuhan. Saya bilang tidak. Malu rasanya, malu kita kalau sudah gereja setua ini masih bertanya apa itu persepuluhan. Harusnya malu kita, karena itu bukan lagi dalam tahap diskusi, tapi tanya dirimu, apakah kita sudah belajar mempersembahkan milik Tuhan atau tidak. Bukan tanya apa itu persepuluhan. Enggak saudara, jika itu pertanyaannya, maka kita sedang bertanya, adakah Tuhan memberi berkat buat saya? Adakah Tuhan memelihara hidup saya? Dan adakah Dia melakukan sesuatu terhadap saya? Harusnya tidak lagi kita berbicara di sini, tapi sudah berbicara jauh, berbuat jauh, melakukan jauh, dan melakukan banyak hal yang luar biasa. Karena Bapak Ibu saya lihat ada orang-orang yang sangat diberkati Tuhan. Mobil-mobil Bapak Ibu saya hitung setiap minggu parkir di situ harga ratusan juta. Tapi coba cek kualitas persembahan kita. Saya hitung warta, saya hitung buletinnya. Jumlah orang yang datang, saya bagi dengan jumlah persembahan kita. Miris hati kadang-kadang. Maka siapa yang layak bersyukur kepada Tuhan? Dia yang punya relasi, dia yang punya iman. Maka itu juga indikasi soal keimanan. Itu juga indikasi soal relasi kita kepada Allah. Saya katakan sama istri saya, jangan sampai ada sepeser pun persepuluhan tidak diberi. Kalau kau lupa tambahkan. Kalau ada orang yang memberikan berkat buat anak-anak ini, siapa tahu tulangnya kasih, ambil 10% dari situ. Ajari juga mereka. Bukan miliknya itu, milik Tuhan. Kalau ada orang yang memberi, lalu mungkin kita lupa, tambahkan. Jangan sampai kita menjadi pencuri. Gaji boleh flat, tapi berkat Tuhan tidak pernah flat. Dan saya belajar jujur memberi yang terbaik dari semua apa yang saya beri. Sejatinya pun hanya mengembalikan milik Tuhan, belumlah pantas berkata apa-apa. Tetapi di tahap itu pun kita belum mampu. Lalu bagaimana kita berkata mengucap syukur dengan segenap hati? Milik Tuhan pun tidak kita beri. Lalu bagaimana berkata aku bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati? Bersaksi kebaikan Tuhan, miliknya pun kita tahan-tahan. Tanggung jawab kita pun tidak kita lakukan. Bahwa mereka yang bersyukur dengan segenap hati adalah menyadari sepenuhnya bahwa apa yang terbaik yang diminta Tuhan dilakukan dan dikerjakan. Harta, pangkat, jabatan adalah titipan sementara. Bahkan kehidupan dan nyawa kita adalah kesempatan yang Tuhan berikan oleh Tuhan buat kita. Maka Dia berkuasa sepenuhnya mengambilnya dan sesuai dengan kehendaknya.
buah-buahan yang kita bawa, hasil bumi, uang adalah simbol dan pertanda jasmani. Tetapi yang paling utama, adakah sikap tindakan kita dengan jujur di hadapan Allah melakukan semuanya. Maka saya mengajak kita kembali merenungkan ini saudara dengan sungguh-sungguh. Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang bersyukur dalam hidup kita yang Tuhan percayakan bagi kita hari ini? Apakah kita sudah sampai kepada tahap sebuah perenungan, Tuhan, apakah yang kulakukan ini sudah berkenan kepadamu? Tuhan, apakah hidupku sudah berkenan kepadamu? Apakah pelayananku sudah berkenan kepadamu? Apakah yang kukerjakan sudah berkenan kepadamu? Apakah yang kulakukan ini sudah berkenan atas Tuhan? Saudara, mari kita berpikir, apa yang Tuhan beri? Terbatas menghitungnya saudara. Bersyukur atas kesehatan. Kalau saudara di opname, berapa puluh juta yang habis. Tapi kita hari ini sehat. Bersyukurlah kepada Allah. Saudara, kita tahu betapa sulitnya mendapatkan pekerjaan dan begitu sulitnya juga hari ini dalam pergumulan ekonomi. Maka bersyukur atas pekerjaan. Bersyukur atas usaha yang Tuhan percayakan. Bersyukur atas suami istri, anak-anak, cucu-cucu dan keluarga kita yang Tuhan berkati. Bersyukur atas cucu-cucu kita yang menggemaskan sebagai pertanda kita telah naik pangkat opuanu dan mungkin menjadi tahap saur matua. Bersyukur atas keberhasilan yang kita raih. Bersyukur atas capaian cita-cita yang sudah kita impikan. Bersyukur atas segala nikmat karunia. Bersyukur atas kelimpahan harta. Bersyukur atas semua kepercayaan pelayanan. Bersyukur atas apa yang Tuhan izinkan kita nikmati. Dan tidak ada yang berkenan kepada Allah selain daripada bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Allah. Di penghujung tahun gerejawi hari ini saudara, saya mengajak kita semua untuk melihat dengan jujur di hadapan Allah bahwa kita mengalami banyak hal yang berbeda-beda dalam kehidupan kita. Pengalaman kita berbeda, perjalanan hidup kita berbeda, pergumulan-pergumulan kita berbeda. Tetapi sampai hari ini ada satu yang sama. Tuhan memperpanjang umur kita. Tuhan memperpanjang usia kita sampai hari ini. Saya percaya juga saudara di antara kita ini ada yang sudah berulang tahun 60, 70, 80, mungkin hampir 90. Maka ingatlah, kalau saudara merayakan ulang tahun, itu artinya Tuhan memperpanjang umurmu, tetapi itu juga berarti memperpendek kesempatanmu. Maka kita semakin menuju kepada garis finish. Yang ulang tahun itu ku tengok tidak ada yang memberi ucapan syukurnya. Sedikit sekali. Mungkin Bapak Ibu alpa dalam hal itu, mungkin kita lupa dalam hal itu. Tapi hari ini dengan momen Thanksgiving Day hari ini, saya mengajak kita semua, buat persembahanmu berbeda dari minggu yang lalu, dari bulan yang lalu, tapi hari ini harus berbeda, harus spesial. Katakanlah, Tuhan, aku memang kurang tahu bersyukur, tapi hari ini aku belajar, persembahkanlah yang terbaik bagi Allah. Melaksanakan pesta-pesta ucapan syukur, kita mau mengeluarkan biaya yang besar. Tapi ingat gak kita gereja untuk berikan persembahan ucapan syukur. Pesta ulang tahun kita rayakan, traktir kawan-kawan, traktir teman-teman. Tapi persembahan syukur kita kepada Allah minim sekali. Maka saya mengajak saudara hari ini, mari kita persembahkan yang terbaik. Yang terbaik. Dan yang terbaik. Dan kita belajar mempersembahkan yang terbaik di hadapan Allah. Dan kita rindu Tuhan berkenan atas kehidupan kita. Dan kita pulang juga dengan sebuah sikap, aku mengenal Tuhan dalam segala karyanya dan aku bersyukur kepada Allah untuk semua karyanya dalam hidupku.